Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita meneruskan kembali materi kita yang kemarin, yaitu masih berkenaan dengan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 2 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ini dalam ilmu tajwid itu ada di kalimat zalikal kitabula raiba fih, ya. Ini ada tanda saktah, tanda sa'an di situ. Tanda sa'an itu ada titik 3, ya. Titik 3 itu pasti bergandengan dia. Pasti bergandengan titik 3 itu, ya. Nah, dalam ilmu tajwid itu wajib berhenti di salah satu. Tidak boleh diteruskan, ya. Tidak boleh diteruskan atau digabung jadi sikok. Nah, jadi bacaannya itu makanya sering kita itu mengambil amannya, ya, la raiba fih, berhenti di situ, ya, berhenti, ya. Coba Kak ambil dulu Quran sih Kak, yang itu ya, yang Qurannya nih. Nah ini ya, di sini ada tanda sa'an atau saktah, ya. Ini berada di antara lafaz la roibah, ya, kemudian fi, ya. La roibah terus ada titik 3 di pucuknya, terus fi ada titik 3 di pucuknya. Nah, ini tidak boleh dalam ilmu tajwid, ini tidak boleh digabungkan menjadi satu bacaan. Maka harus berhenti di salah satunya, ya. Makanya kemudian kalau orang lanjut misalnya dalam satu nafas pada ayat 2 ini, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu sangat salah dalam ilmu tajwid, ya. Perlu dibetulkan. Makanya wajib berhenti di la raibah atau di fi. Tapi amannya di fi, ya. Amannya tanda berhenti atau wakaf itu di fi, ya. Zalikal kitabul la raib, boleh, ya, kalau tidak berhenti di situ, ya. Tapi enaknya zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu, ya. Itu dalam dari kajian dari sisi ilmu tajwid, ya. Jadi ketika dibacakan langsung, maka menurut dari kaidah ilmu tajwid ini, ya, itu bacaannya salah. Ya. Salahnya di mana? Tidak berhenti di situ, tidak berhenti menurut rambu-rambu yang sudah ditetapkan, ya. Jadi jangan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jangan karena misalnya napas aku nih napas nih, apa namanya,
surat ini pendek, napas aku panjang, lantak kelar laju misalnya. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu ya misalnya seperti itu. Nah, itu bacaan itu perlu dikoreksi dan diperbaiki ya. Jadi harus berhenti di salah satunya ya. Kalau maknanya tidak ngaruh dia, cuman di secara ilmu tajwid saja ya. Cara ilmu tajwid itu apa namanya, karena baginda Rasul itu memang selalu berhenti di situ ya bacaannya. Ketika ilmu tajwid menyatakan seperti itu, tanda sa'an itu banyak dalam Al-Quran itu ya, banyak, bukan cuma siko itu baik, tapi setiap ada tandanya titik tiga di situ. Nah, dibuat oleh para ulama itu titik tiga. Jadi, terus pasti ada gandengannya. Maka itu wajib berhenti di salah satunya dan tidak boleh diterabas galau-galau. Nah, itu ya. Yo, pilih salah satu. Mau berhenti di tanda yang pertama boleh, atau tanda yang kedua boleh. Ya, ya itu ya. Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fi. Dzalikal kitab, itulah inilah kitab Al-Qur'an, la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya, fihi, tentang Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu memang min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsinya Al-Qur'an di sini disebutkan sebagai hudan. Hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan dari kita lah. Berarti ini khusus orang bertakwa baik. Nah, kalau yang belum bertakwa cak mana? Nah, inilah disebut dengan taksis ya. Petunjuk yang disebut dengan Al-Qur'an, yang disebut sebagai petunjuk orang yang bertakwa, itulah disebut dengan hidayatul khair ya. Hidayah, petunjuk kebaikan. Petunjuk ilmiah, petunjuk ilmiah ya. Tapi kalau petunjuk iman, nah ini ya, petunjuk iman itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bisa berasal dari Al-Qur'an. Wong itu kadang beriman itu karena mendengar ayat-ayat Al-Qur'an atau mengkaji Al-Qur'an, yo banyak ya. Banyak. Itu namanya petunjuk iman, mendapat hidayah keimanan. Tapi mereka juga kadang mendapat hidayah keimanan bukan cuma dari Al-Qur'an. Kadang dari kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari ya. Kadang kan dengar ceramah, kadang dengar ada kejadian dalam hidupnya, kadang itu kadang ada juga yang lewat mimpi ya, karena mimpi dan lain sebagainya ya. Itu namanya petunjuk keimanan. Nah, Al-Qur'an ini disebutkan di sini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka artinya ini adalah petunjuk kebaikan ya. Jadi orang-orang yang bertakwa ini bisa mengambil intisari. Orang-orang, misalnya orang-orang dari yang dimaksud bertakwa di sini, paling tidak dia sudah menyatakan Islam ya. Menyatakan Islam, maka mengucapkan syahadat, maka Al-Qur'an ini bisa menjadi petunjuk bagi dia untuk meningkatkan ibadah, amalan ibadah dia sehari-hari, baik itu zikir, baik itu ibadah mahdoh atau lain sebagainya ya. Maka itulah disebut dengan ibadah mahdoh, itu ibadah murni, yaitu seperti sholat ya, seperti syahadat dan lain sebagainya ya. Nah, ataupun sebagai ibadah ghairi mahdoh, ibadah sosial, yang bersifat sosial kemasyarakatan. Semuanya sudah dibahas di dalam Al-Qur'an. Makanya disebut Al-Qur'an itu kitab yang sempurna, itu di situ. Tapi sempurna maksudnya di situ sempurna dalam artian segala sesuatu hal yang bersifat global ya.
bersifat global. Dasar apa namanya secara pedoman secara global. Itu adogalo dalam Al-Qur'an ya. Adogalo dalam Al-Qur'an. Ya. Sampai dari ibadah sampai dengan keilmuan. Itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Nah, contoh sekarang ini misalnya dalam haji itu ada surat Al-Hajj itu ayat itu wa'adzin fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin itu ya, wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Nah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia melaksanakan ibadah haji. Nah, ya. Nah, Nabi Ibrahim bingung, masuk aku manggil wong ya, disuruh manggil wong sealam dunia. Nah, bingung Nabi Ibrahim. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Ibrahim, kamu cuma tugasnya kamu panggil, yang menyampaikan panggilannya aku. Nah, ternyata kemudian suara Nabi Ibrahim itu terus bergema. Makanya dari ilmu pengetahuan modern, ternyata inilah dasar namanya gelombang elektromagnetik. Ya, dimana dalam gelombang elektromagnetik suara kita tidak akan pernah habis, tidak akan pernah kalau terdengar oleh manusia mungkin kita habis, kita sudah ngomong itu sudah selesai, tapi gelombang omongan kita ini manusia itu terus kemana-mana. Makanya sekarang gelombang suara pun, udara pun dikapling karena manusia sudah menemukan itu. Dasarnya apa ini? Di sini Allah ya. Dasar ternyata teriakan Nabi Ibrahim memanggil wong haji itu Allah sampaikan kemana-mana. Sampai kita yang ribuan tahun jarak dengan Nabi Ibrahim pun nyaut dengan kita ya. Nyaut dengan kita karena apa? Disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmu pengetahuan modern ada namanya gelombang elektromagnetik yang selalu terus sampai sekarang. Nah, itu salah satu contoh dari sisi keilmuan, dari sisi keilmuan bahwasanya dalam ilmu modern itu semuanya ada dasar-dasarnya di dalam Al-Qur'an ya. Hudal lil muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa di sini kemarin kita sudah ada pengertiannya, yaitu orang-orang yang senantiasa berusaha untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertiannya. Pengertian dari bertakwa itu seperti itu yang kemarin sudah kita jelaskan. Lanjut ke ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, orang-orang yang bertakwa tadi diberi ciri ya, diberi ciri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak mana yang dimaksud orang yang bertakwa itu apa ya? Yang dimaksud orang yang bertakwa ya, seorang yang kalau pengertiannya sudah tadi kan, pengertiannya orang-orang yang mengikuti melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, ciri-cirinya bisa cak mano? Ada tiga ciri utama di sini ya. Ada tiga ciri utama di sini, yaitu pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yu'minuna yang meyakini kebenaran. Yu'minu itu iman. Iman itu berarti meyakini kebenaran. Bil ghaibi, dengan perkara gaib. Dengan perkara gaib. Nah, jadi yang pertama di situ ciri orang bertakwa itu dia iman dulu. Iman dengan perkara gaib.
Apa perkara gaib itu? Perkara gaib itu yaitu sesuatu yang tidak bisa kita cerna secara kasat mata. Itu perkara gaib galo-galonya, ya. Apa? Ya Allah ya gaib. Allah itu nyata tapi gaib secara apa namanya bentuk bagi kita semuanya, ya. Allah ya gaib. Hari kebangkitan, hari kiamat gaib. Hari apa surga gaib, neraka juga gaib, yaitu yusaddiquna bil ghaibi, orang-orang yang meyakini atau mengimani dengan perkara gaib. Bima ghaba, yaitu tentang apa-apa ghaba yang gaib anhum dari mereka. Minal ba'si, seperti contoh hari kebangkitan, wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka, adanya neraka, ya. Nah kita ini kan lumado yang pernah pergi ke neraka, nah ya secara belum pernah kita nih ada yang pernah pergi ke, oh ya aku kemarin tuh lah plesir mana ke surga misalnya, udah hati ceritanya, ya. Nabi Idris sudah masuk surga, dia udah galak lagi keluar, pinter dia. Ya, masuk surga aja, emak di surga ada galak lagi dia keluar, sampai sekarang tuh Nabi Idris, ya, Nabi Idris kan. Jadi cerita-cerita tentang sorga, neraka, hari kiamat, hari kebangkitan, padang mahsyar, mizan, kemudian siksa kubur, nikmat kubur, itu semua cerita-cerita yang masuk ke dalam kategori gaib, ya, kategori gaib itu, ya. Lah tapi ngapo kita percaya? Nah ini percayaannya. Ngapo kita percaya? Karena di cerita tersebut bukan berasal dari cerita dongeng. Cerita-cerita itu galau sudah diceritakan di dalam sebuah kitab suci, yaitu Al-Quran. Makanya kita percaya. Nah ini, ya. Sedangkan kita yakini bahwa Al-Quran itu pasti benar. Apa yang dikabarkan oleh Al-Quran pasti benar, ya. Itu. Makanya ketika perkara gaib itu diceritakan oleh Al-Quran tentang Allah misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah menceritakan dirinya, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah ceritakan, ya, bahwa Allah itu maha zat yang maha esa, yang tidak dilahirkan, jangan juga yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Hanya pada Allah tempat manusia itu bergantung. Nah, ini sifat-sifat, kriteria, ya. Nah, kita karena dituturkan di dalam Al-Quran, kita percaya. Nah, itulah, ya, percaya pada perkara gaib. Nah, sama seperti tentang Allah itu dalam surat yang sering dibaca oleh Pak Imam gitu, dalam surat Al-Hasyr, ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal Malikul, ya, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada wa huwal Huwar Rahmanur Rahim. Lupa. Terus terakhir, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Nah, itu semua ayat, ya. Ayat itu menceritakan, Allah menceritakan dirinya galau. Aku ini, kata Allah itu, Al-Malikul, ya, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Nah ini, ya, sifat-sifat Allah itu Allah ceritakan, ya, di dalam Al-Quran.
Nah, dalam Al-Quran ini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkara gaib yang pertama, tapi kita beriman dengannya. Ya, perkara gaib yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara kasat mata, tapi secara ilmiah Allah itu nyata, ya, nyata. Ya, makanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya menyatakan, juga Imam Al-Ghazali ini menyatakan dalam ilmu logika, ilmu mantiknya menyatakan seperti ini. Setiap sesuatu pasti ada yang membuat, ya. Setiap yang sesuatu itu pasti ada yang membuat. Dak kate ceritanya sesuatu itu ada tanpa ada yang membuat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika adanya langit dan bumi, nah ini ya, ketika adanya langit dan bumi, ini sebenarnya menjadi bukti nyata bahwa adanya Sang Pencipta. Nah, itu ya, tidak mungkin ada dengan sendirinya, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tetapi kemudian proses kejadian penciptaan langit dan bumi itu sendiri itu adalah menunjukkan kekuasaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah itu punya kata-kata yang istilahnya mantra yang ajaib, ya. Wa idza aradu syai'an ayyaqula lahu wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, ya. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya istilahnya kata kunci kun fayakun, tapi itu sebenarnya secara ilmiah itu semua ada prosesnya. Nah, ya, semuanya ada prosesnya. Proses penciptaan manusia pun Allah ngomong kun fayakun, bukan langsung ujuk-ujuk langsung timbul ada wong manusia si kok datang, ya. langsung ida, ada prosesnya. Nah, itulah disebut dengan kenapa diciptakan proses, ya biar manusia itu berpikir bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, biar akal manusia itu nyampai, ya, bisa berpikir bahwa sesungguhnya Allah itu memang ada, ya. Jadi ciri yang pertama orang yang beriman itu orang yang bertakwa itu pertama beriman dengan perkara yang gaib, ya. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan mereka mau mendirikan sholat, ya. Mau mendirikan sholat. Kemudian yang kedua, yaitu nabiha, yaitu mengerjakan sholat bihuquqiha, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sholat itu sendiri. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan wa mimma, dan dari apa-apa razaqnahum yang kami berikan, yang kami anugerahkan kepada mereka, a'tainahum, yaitu apa-apa yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, maka mereka mau menginfakkannya, mau berinfak, memberikannya, ya, fi taatillahi, dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kriterianya orang-orang yang bertakwa itu di situ, ya. Jadi dalam ayat ketiga itu, ya, ada meyakini perkara gaib, kemudian mendirikan sholat, kemudian mau bersedekah, ya, mau bersedekah, berinfak sedekah, ya. Ini ciri orang-orang yang bertakwa seperti itu, ya, ciri orang yang bertakwa. Nah, kemudian diteruskan dalam ayat keempat, walladzina, dan juga orang-orang yu'minuna, yang beriman, meyakini kebenaran,
bima terhadap apa-apa unzila yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilaika kepadamu wahai Muhammad, ayat Al-Qur'an yaitu berupa Al-Qur'an. Wa ma unzila dan meyakini terhadap apa-apa unzila yang sudah diturunkan min qablika dari sebelummu wahai Muhammad, yaitu At-Taurah kitab Taurat, wal Injil juga kitab Injil, wa ghairihima dan lain-lain. Jadi wa ghairihima itu dan lain-lain berarti banyak kitab Allah itu, ya. Sebelum itu. Nah, kitab Allah yang diturunkan itu pertama ada namanya berupa kitab. Ya, berupa kitab. Kalau Taurat itu langsung diturunkan dalam salah satu bundel, ya. Dalam salah satu bundel ditaruh di dalam yang diterima oleh Nabi Musa di dalam peti yang disebut dengan sebuah tabut, nama peti itu tabut. Nah, dalam peti itu sudah ada kitab Taurat. Ya, langsung utuh kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa. Sama dengan kitab Injil, utuh diterima oleh Nabi Isa. Nah, yang diturunkan bertahap ini dikit-dikit ini cuman Al-Qur'an, ya. Ini turunkan bertahap dikit ya. Ini cuman Al-Qur'an. Ya, Zabur sama ya, Zabur dengan Nabi Daud ya. Unzila ya. Jadi wama unzila dan apa-apa yang diturunkan. Dan kitab itu ada, selain kitab ada namanya mushaf. Ya. Nah, mushaf ini juga ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi, ya, kepada nabi-nabi, tetapi bukan hanya berupa lembaran-lembaran. Ya. Makanya dalam disebutkan dalam surat Al-A'la itu ayat terakhir min suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Ada mushaf itu, ada mushaf Nabi Ibrahim, juga ada mushaf Nabi Musa. Berarti Nabi Musa itu punya dua kitab. Yang pertama kitab Taurat, kemudian yang kedua mushaf Nabi Suhufi, ya, suhuf mushafnya Nabi Musa. Dan itu semua diajarkan berupa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mushaf itu ya tidak wajib kita yakini ke ajarannya, ya, tidak wajib bagi kita yakini ajarannya. Yang wajib kita imani kitab itu, yang wajib kita ketahui itu cuman ada 4 itu tadi, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil beserta Al-Qur'an. Nah, mushaf yang lain sebenarnya inti dari mushaf itu adalah tetap menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dirangkum di dalam Al-Qur'an galau-galau. Ya, jadi inti ajaran mushafnya para nabi dan rasul itu sudah dirangkum semua di dalam Al-Qur'an. Intinya sama, yaitu la ilaha illallah, ya. Wabil akhirati, dan dengan hari akhirat, yaumul akhirat. Mereka yuqinun itu ada meyakini kebenarannya. Ya'lamun yaitu mengetahui serta meyakini kebenaran hari akhirat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini kriteria wong yang bertakwa itu sebenarnya ada tiga dimensi. Yang pertama yu'minun. Yu'minun itu adalah iman. Kemudian yuqimunas sholah. Yuqimunas sholah itu ibadah. Ya, ibadah. Dia beriman, kemudian beribadah, kemudian yunfiqun. Kata kuncinya di situ.
wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mau berinfak. Berinfak itu berarti bersosial masyarakat, ya. Wong berinfak itu mesti baik, mesti dia galak, istilahnya secara logika, secara garis besarnya. Wong yang senang berinfak itu yo rato-rato biasanya hidup bergaul di tengah masyarakat, dia bergaul baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, pasti itu, ya. Itu namanya hukum alam, ya. Kalau dia senang berimpak, senang membantu wong, berarti dia bagus pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu ya. Jadi ada 3 dimensi yang kemudian ada 3 dimensi yang untuk orang-orang yang bertakwa ini, yaitu iman, kemudian ibadah, kemudian sosial masyarakat. Nah, ya, sosial masyarakat. 3 dimensi inilah yang disebut orang-orang yang bertakwa. Tapi 3 dimensi ini saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Tidak baca kita cuma ngambil yang sikok baik, ya. Ayah aku nak iman belah, ya. Dem nak iman solat serah dak dem, nah dak baca. Ibadah itu malas ibadah, penting aku iman. Yo, yang model ini maka akan disebut sebagai orang yang berdosa besar. Atau dia nak ibadah baik, ya. Ibadah dia iman, dia terus nak ibadah baik, dia tak ngereken gawe wong. Yo tidak bagus juga, ya. Ada wong kematian, dia tidak itu apa gawe di tengah masyarakat, dia tidak kumpul, tidak galak ikut campur, yo tidak bagus juga yang model ini, ya. Tidak bagus juga. Nah, atau dia bagus nih di tengah masyarakat, yunfiquna, dia bagus kehidupan di tengah masyarakat, tetapi tidak galak ibadah. Nah, banyak juga yang model ini. Atau bahkan tidak beriman. Nah ini, ya. Atau bahkan tidak beriman. Aman nak tahun-tahun politik itu, jangankan wong Islam, wong non Muslim pun pakai peci, pakai sorban ke pesantren-pesantren, ke masjid-masjid ngasih bantuan. Nah, sering kan model itu kan? Nah iya, mereka baik secara sosial kemasyarakatan, ya, secara sosial kemasyarakatan, ya, baik mereka, ya. Tetapi kebaikannya itu ternyata tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Dia hanya mengambil satu sisi dari sifat ketakwaan. Ya, kalau tidak sempurna, ya tiga sisi itu harus kumpul di dalam hati kita. Yo beriman, yo ibadah, yo bergaul baik di tengah masyarakat. Nah itu, ya. Makanya ulama yang betul seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak senang dengan orang-orang yang beragama yang eksklusif. Tidak senang. Karena yang beragama yang eksklusif itu, istilah eksklusif apa? Mengkhususkan kelompok dia baik, ya. Dia nak bergaul sama kelompok dia baik. Kalau tidak dengan kelompok dia tidak galak. Nah, tidak itu tidak bagus yang model ini, ya. Ya, tidak bagus yang model-model itu. Karena apa? Oh ya, namanya yunfiqun. Jadi pengembangan kata yunfiqun itu sangat luas sekali. Karena infak itu artinya itu membantu, kita berhubungan baik, membantu kepada orang lain, ya. Itu berarti menunjukkan sikap hubungan baik dalam sosial kemasyarakatan. Nah, jadi kemudian tetapi iman, ya, iman itu memiliki porsi terbesar. Makanya di dalam ayat berikutnya ada lagi yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, di garis bawahi lagi bahwa iman itu iman termasuk dengan iman yang gaib, iman dengan kitab-kitab Allah, iman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada Muhammad, kepada nabi sebelum Muhammad, juga iman kepada hari akhir.
Nah, berarti iman ini mendapatkan porsi terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi meskipun mendapatkan porsi terbesar, jangan lupakan dua porsi yang lainnya itu, yaitu ibadah dan bergaul di tengah masyarakat. Bergaul di tengah masyarakat itu wujud bisa bergaul secara yunfikun, itu kan intinya sebenarnya memberikan meninfakkan ya, secara tekstual, secara bahasa dia itu menginfakkan sebagian hartanya. Nah, menginfakkan sebagian hartanya itu secara maknawi itu memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi makanya baginda Rasulullah dalam salah satu riwayat mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, yang bisa, kalau wong itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, berarti hubungan sosial kemasyarakatannya itu bagus, baik, ya. Ya itu. Jadi itu tiga dimensi ini yang menjadi tolak ukur bagi seseorang untuk memiliki sifat ketakwaan. Jadi iman, ibadah, kemudian sosial masyarakat. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon dimaafkan pada Allah, mohon diampunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.